Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang secercah harapan di penghujung Ramadan. Saya akan menyampaikan sedikit apa yang sebaiknya kita harapkan, apa yang sebaiknya kita lakukan di penghujung Ramadan ini. Tak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Lebih dari 20 hari, bahkan 25 hari, kita telah menjalani puasa di bulan Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan itu sudah pasti bulan yang sangat mulia, bukan? Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, dan bulan yang penuh berkah. Kerahmatan dilimpahkan, maghfirah ditebarkan, dan ampunan-ampunan, keberkahan-keberkahan dilimpahkan juga. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia disebabkan oleh suatu hal yang sebenarnya itu sangat masuk akal, sangat logis. Bagaimana tidak? Tentu kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia dan pembeda antara hak dan yang batil. Lantas, kalau Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, itu mengapa bisa membuat bulan Ramadan itu sangat mulia? Karena satu, Al-Quran itu jelas sangat mulia sekali. Allah sendiri yang menjaga keaslian, keorisinilan Al-Quran, dan tidak sembarang orang itu dapat menyentuh Al-Quran. Logikanya demikian. Kalau orang itu memiliki suatu hal yang sangat istimewa, pasti ia akan jaga sendiri. Ia tidak akan rela menitipkannya kepada orang lain. Seperti kita, ketika semisal memiliki apalah perhiasan yang sangat istimewa, memiliki barang yang sangat istimewa, pasti kita akan menjaganya sendiri. Al-Quran itu dijaga sendiri oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Terus Al-Quran itu tidak dapat disentuh oleh sembarang orang. Itu juga menunjukkan akan keistimewaan Al-Quran. Seperti Anda, apakah Anda dapat menyentuh permata yang disimpan karena begitu istimewa? Apakah Anda bisa menyentuhnya dengan tanpa memenuhi protokol-protokol tersendiri? Tentu tidak bisa. Al-Quran juga demikian, karena Al-Quran itu sangat istimewa, nggak bisa semua orang menyentuh itu, nggak bisa. Tidak seperti gorengan murahan itu 500-an, yang siapapun bisa menyentuhnya, bahkan orang yang tidak menghendaki untuk mengambil gorengan itu bisa menyentuh. Nah, itu keistimewaan Al-Quran. Lantas, karena Al-Quran yang begitu mulia itu diturunkan pada bulan Ramadan, itu membuat bulan Ramadan juga ikut mulia. Logikanya bagaimana? Kita sebagai rakyat Indonesia kan ya, itu pasti kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu pada 17 Agustus. 17 Agustus itu menyebabkan bulan Agustus itu juga istimewa. Padahal meskipun kemerdekaan Indonesia itu pada satu hari di salah satu tanggal 30 hari bulan Agustus, itu menjadikan bulan Agustus istimewa. Banyak perayaan-perayaan, banyak karnaval-karnaval, banyak diskon-diskon di perbelanjaan, dan banyak giveaway-giveaway bertebaran. Itu karena apa? Itu karena pada bulan Agustus itu terjadi peristiwa kemerdekaan Indonesia. Nah, bulan Ramadan juga demikian.
karena pada bulan Ramadan ini ada sesuatu yang agung, yang sangat istimewa, yang sangat mulia itu diturunkan, maka hal itu membuat bulan Ramadan itu sangat istimewa juga. Sangat istimewa, sangat mulia, penuh berkah. Itu salah satu sebab kenapa bulan Ramadan itu sangat istimewa. Nah, itu kan masuk akal. Karena Al-Quran yang mulia itu diturunkan di bulan Ramadan, akhirnya bulan Ramadan ikut mulia. Hanya saja kalau di bulan Agustus itu banyak karnaval-karnaval, banyak giveaway, di bulan Ramadan banyak ampunan-ampunan dilimpahkan, banyak kerahmatan-kerahmatan ditebarkan, dan banyak lagi lainnya keberkahan-keberkahan. Itu ya karena kemuliaan bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis yang meskipun dhaif akan tetapi dalam konteks fadhailul a'mal itu disebutkan, lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannatil ummah antakuna syahru kulluhu Ramadan. Apabila seseorang tahu betapa mulianya bulan Ramadan, niscaya seluruh umat manusia akan menginginkan bulan semuanya itu adalah bulan Ramadan semua. Itu apabila tahu akan kemuliaan bulan Ramadan. Itulah begitu istimewanya bulan Ramadan itu. Maka seharusnya dari awal dulu itu kita mengisi bulan Ramadan itu dengan kebaikan-kebaikan. Apapun itu, kita tebarkan kerahmatan, kita tebarkan kasih sayang, kita tebarkan kebaikan. Salah satu dari beberapa guru kami berkata demikian. Yakni Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur berkata demikian. Marilah kita berbuat, ini bil makna, marilah kita berbuat baik di bulan Ramadan. Karena apabila kita tidak bersemangat, kita tidak antusias berbuat baik di bulan Ramadan, niscaya bulan-bulan lainnya akan lebih terasa berat untuk kita melakukan kebaikan. Itulah istimewaan bulan Ramadan. Tapi ketika sudah sampai di penghujung seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Itu sebaiknya kita introspeksi dulu. Kita introspeksi apakah kita sudah mengisi Ramadan-Ramadan sebelumnya, sejak awal apakah kita sudah mengisi Ramadan ini dengan kebaikan. Kalau sudah, alhamdulillah, insya Allah kebaikan, kebahagiaan yang akan kita tunaikan, yang akan kita terima. Tapi jika belum, tak apa, ini masih ada beberapa hari-hari terakhir, masih ada detik-detik terakhir dari bulan Ramadan tahun ini. Marilah kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan di akhir ini. Karena yang pasti menentukan, karena penentu sebuah amal adalah fase-fase terakhir di bulan Ramadan ini. Maka marilah kita tingkatkan ketakwaan, kita tingkatkan kualitas diri di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Apabila dari awal sudah tidak bersemangat, dari awal sudah tidak antusias, jangan itu sampai membuat kita enggan untuk meneruskan akhir bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Jangan sampai itu membuat kita enggan untuk beribadah di akhir-akhir ini. Karena satu kebaikan di mata Allah akan menutup beribu kejelekan yang pernah kita perbuat. Dalam sebuah syair, dalam karyanya Imam Ibnu Hazm, demikian. Ingkana afuka la yarjuhu khata' faman yarju wa yad'ul muznibu. Ketika permintaan maafmu tidak dikehendaki lagi, niscaya kepada siapa para pendosa berdoa, para pendosa bermunajat, para pendosa meminta ampunan? Kepada siapa? Hanya kepada Allah. Karena dalam sebuah hadis, innahu bi'abdihi arhamu min ummihi. Sesungguhnya Allah kepada hambanya itu lebih kasih sayang, itu lebih penyayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Itulah ketika semisal kita memiliki kesalahan di mata manusia,
Satu kesalahan kita akan menutup beribu kebaikan kita, tapi tidak di mata Allah. Satu kebaikan akan menutup beribu kejelekan, beribu kesalahan yang pernah kita perbuat. Itulah harapan yang kita panjatkan, yang kita upayakan di akhir bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan takwa, mari kita tingkatkan kualitas diri. Supaya nanti kelak ketika sudah memasuki Idul Fitri, kita mampu menggapai hakikat dari Idul Fitri itu sendiri. Di mana Idul Fitri yang secara harfiah bermakna kembali suci, Id yang bermakna kembali dan Fitri yang bermakna suci, kita bisa kembali suci. Kita bisa kembali suci. Kita bisa kembali seperti terlahir kembali. Sebagaimana sebuah asar, ja'al qaumu hadzal yaum kama waladathum ummahatuhum. Ketika di hari Idul Fitri, siapapun akan seperti terlahir kembali tanpa dosa. Itulah harapan, itulah janji yang diberikan Allah kepada orang yang mau mengupayakan diri untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya. Sebenarnya Idul Fitri itu bukan hanya untuk mereka-mereka yang selalu berpenampilan najis, hedonis, tidak. Tapi Idul Fitri adalah untuk mereka yang ketakwaannya senantiasa bertambah. Sebagaimana pepatah, laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Id bukanlah untuk mereka yang pakaiannya senantiasa baru, bukan. Tetapi Idul Fitri adalah untuk mereka yang ketaatannya, ketakwaannya senantiasa bertambah. Marilah kita tingkatkan kualitas diri, kita tingkatkan ibadah-ibadah di penghujung bulan Ramadan ini. Karena pada malam terakhir bulan Ramadan, Allah membebaskan beribu-ribu orang, beribu-ribu pendosa yang sebenarnya ia berhak masuk neraka. Itu Allah bebaskan dari api neraka ketika malam terakhir bulan Ramadan. Mengutip dari salah satu dawuh kiai kami, guru kami, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim, sak makndute santri ojo sampai lali ngurip-ngurip wengi Idul Fitri. Minimal sholat ngisa, ba'diyah ngisa 2 rakaat lan witir 1 rakaat. Senakal-nakalnya santri jangan sampai menghidupkan malam hari raya Idul Fitri. Minimal sholat isya dilanjutkan dengan ba'diyah isya 2 rakaat dan sholat witir 1 kali. Demikianlah secercah harapan di penghujung Ramadan ini yang dapat kami sampaikan ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari kami. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.